Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? How are you? Alhamdulillah, feeling great, sir. How about you? Alhamdulillah bikhair. Bagaimana dengan yang lain? How are you? Alhamdulillah, sir. I hope so. Great. And I'm feeling pretty good too. Oke, in this meeting kita akan belajar mengenai conditional sentence. Tapi terlebih dahulu kita absen satu-satu ya. Oke, kita lihat dulu daftarnya. Untuk tanggap samudaya, Hadir, sir. Nurlaini Septiana, Yes, sir. Cicio Melani, apakah hadir? Anik Adi Hartini hadir? Hadir. Aprilia Cahyono, Hadir, Pak. Are you ready for class today? Yes, sir. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai conditional sentence ya. Jadi bentar, ini ada yang masuk kayaknya. Selamat datang Prila Amanda. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang conditional sentence ya. Jadi conditional sentence itu secara gampang dapat kita pahami sebagai kalimat pengandaian. Dan di conditional sentence kita akan belajar 3 tipenya. Juga fungsi-fungsinya. Ini saya lagi sharing screen kok belum bisa ya. Belum bisa. Bentar ya, bentar. Belum bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yang lain? Kelihatan, Mbak. Ya, ini maaf ya agak lama soalnya ini tadi loadingnya lama banget. Sinyalnya jelek kali, Pak. Iya. Kita paham kok, Pak. Oke, kita bahas mengenai conditional sentence ya. Conditional sentence itu ada 3 untuk materi di kelas kalian. Itu ada 3, cuma sebenarnya itu ada 4. Dan yang salah satu itu bisa dihitung, bisa enggak. Oke, kita langsung ke pengandaian yang tipe 1. Jadi conditional sentence ya gimana? Yang share screen-nya masih yang di Meet, belum di PPT. Oh, belum.
Udah masuk belum? Nah, udah kelihatan Pak sekarang. Bisa dilihat ya anak-anak. Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Mantap. Kita besarkan dulu ya. Ya, kita akan bahas mengenai conditional sentence tipe 1 atau pengandaian tipe 1, yaitu menggunakan untuk mengungkapkan suatu rencana atau nasihat atau suatu kemungkinan yang akan terjadi. Jadi pengandaian itu kayak gimana sih? Jadi kayak gini. Contohnya, jika saya kaya, saya akan membeli mobil. Atau mungkin jika hujan turun, maka rumput akan basah. Seperti itu. Itu salah satu atau salah dua pengandaian. Nah, di sini langsung saja ke contoh. Nah, di contoh ini kalian bisa lihat ada 5 kan. If I'm rich, I will buy new car. If you are a pilot, you can go around the world. Ini salah dua pengandaian ya. Dimana bisa kita amati dari pattern atau formula atau rumus lah. Di sini kita bisa lihat ada if clause sebagaimana patternnya dan diikuti oleh subjek sebagai I. Nah, selanjutnya kalian bisa taruh to be atau kata kerja. Jika kalian taruh di sini kata kerja, maka kalian tidak perlu menggunakan yang namanya to be. Karena dia menggunakan am. Selanjutnya disusul dengan future tense, yaitu depannya itu ada subjek, kemudian diikuti oleh model, ada will, can, may. Selanjutnya ada verb 1 dan objek, seperti itu. Kemudian ini yang C ini adalah salah satu contoh. Ini sama seperti rumusnya. Sesudah if, maka akan ada subjek dan diikuti oleh kata kerja. Karena Tina itu satu orang, kita gunain to be has. Jadi yang pakai verb 1 itu apa aja sih? Kalau untuk has have tentulah yang tunggal. Kemudian di sini ada conditional sentence imperatif, yaitu untuk mengungkapin nasihat atau perintah kepada seseorang. Ini ada contohnya. Contohnya, if you have a headache, take an aspirin. Jika kamu sakit kepala, kamu harus minum aspirin. Ada yang tahu artinya aspirin? Ya mungkin jarang tahu ya, atau jarang dengar. Di aspirin itu salah satu atau jenis obat buat sakit kepala, kayak gitu. Kemudian ada if you don't understand, ask me. Jika kamu nggak tahu atau kamu nggak paham, tanyalah kepadaku. Yang dimana rumusnya bisa kalian lihat di sini yang ada di kolom kotak ini, yaitu if plus subject plus to be, atau kalian bisa gunakan verb 1 disusul oleh objek, dan jangan lupa kalian kasih koma dan langsung verb 1 dan objek, seperti itu. Ini untuk conditional tipe 1. Mungkin di sini ada yang mau memberikan contoh untuk conditional sentence tipe 1. Ada yang mau? Ya, untuk bahasa Indonesia saja tidak masalah. Mungkin Tanggap atau Nurlaili Septiana bisa beri contoh mengenai conditional tipe 1.
pakai bahasa Indonesia aja nggak Pak? Kalau kayak gini bener nggak, Pak? If I find her address, I will send her an invitation. Nah, itu sudah benar, bagus buat tanggap. Makasih, Pak. Bagaimana yang lain? Ada yang mau ngasih contoh? Jadi kalau kita amati ya di depan ini dia tuh pakai simple present tense, yang selanjutnya itu simple dia pakai future tense. Jadi gampangannya itu tensesnya maju satu, present dia maju, ininya future kayak gitu. Oke, kita lanjut ke conditional sentence tipe 2, yaitu untuk mengungkapkan suatu khayalan atau angan-angan belaka yang berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi di mana itu nggak terjadi kayak gitu. Seperti contohnya, if I were rich, I would buy a new car. Dan faktanya, apakah kita itu kaya atau saya kaya? Enggak. Kenapa enggak? Karena conditional sentence tipe 2 tujuannya untuk mengungkapkan suatu khayalan atau imajinasi atau angan-angan yang sifatnya itu berlawanan dengan kenyataan. Maka di sini dia pakai were. Lah kok Pak, ini kan I, kenapa to be-nya pakai were? Nah, ini perlu dicatat atau kalian garis bawahi bahwa ini salah satu pengecualian ya untuk conditional sentence tipe 2, di mana kalian pakai were. If I were rich, I would buy a new car. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pattern atau formulanya, yaitu diawali oleh if, kemudian subjek, were atau verb 2, kemudian objek, dan jangan lupa kalian kasih koma sebelum subjek dan dilanjutkan oleh would atau could atau might. Ini adalah modelnya. Kemudian ada verb 1 dan objek. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh lagi nih. If Tina had a lot of money, she would open a restaurant. Jika Tina dapat uang banyak, dia akan buka restoran. Dan faktanya, apakah Tina itu mendapatkan banyak uang? Tidak. Dia nggak dapat banyak uang. Jadi fungsinya dari conditional sentence untuk mengungkapkan hal yang tentunya tidak nyata. Karena di dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan di bahasa Indonesia. Karena di bahasa Inggris kita pasti nemu itu tenses, yaitu untuk menerangkan waktu atau kapan terjadinya. Kalau di bahasa Indonesia saya makan siang, saya makan di siang hari, saya makan besok, sama kamu sedang makan, itu sama aja, nggak ada yang berbeda di verbnya. Kalau di bahasa Inggris kan ada eat, ate, eaten, atau eaten, kayak gitu kan. Kemudian kita lanjut ke conditional sentence tipe 3 atau untrue in the past tense, yaitu untuk mengungkapin suatu penyelesaian tentang suatu persoalan yang terlanjur terjadi pada masa lalu. Jadi tujuannya itu. Jadi tiap pengandaian itu sebenarnya ada tujuannya sendiri. Makanya untuk tenses yang digunakan itu berbeda-beda seperti itu. Nah, kalian bisa dilihat di sini untuk patternnya ada if, subjek, had been, atau kalian bisa pakai had verb 3, kemudian objek, jangan lupa koma, subjek, dan pakai modal, terus ditambah verb 3 dan objek. Nah, untuk contohnya di sini, if I had been rich, I would have bought a new car. If you had been a pilot, you could have gone around the world. Seperti itu. Nah, di sini
Ini yang aku dari sini nih. Nah, dia ada double head. Kenapa Pak kok ini double head? Karena sebenarnya salah satunya dia adalah head dari pattern ini. Dan kemudian di sini dia ada head. Head ini merupakan verb 3 dari have atau has. Jadi if plus subjek plus head plus verb 3 dilanjut oleh objek, kemudian ini seterusnya seperti itu. Ini kalian bisa lihat contoh conditional sentence tipe 1 tadi. Terus Pak, apakah boleh ketika nanti dibalik-balik? Boleh. Nah, kalian bisa lihat tampilan yang warna hijau ini. Kalian bisa lihat kan? Jadi ini secara tenses ya, agar mempermudah kalian. Kalau misal kalian kalau pakai pattern yang tadi itu, wah ini rumit banget Pak, ada nggak yang lebih simpel lagi? Nah seperti ini. Nah ini kalian bisa balik. Bentar aku nyalain pensil. Nah ini kalian bisa pindah ini ke sini atau ini ke sini kayak gini. Jadi dibalik kayak gitu. Terus untuk komanya kalian dihilangkan. Dan untuk conditional sentence tipe 2, tipe 3 ini juga sama, ini boleh dibalik dari past future perfect di depan, terus yang belakang if past perfect itu sangatlah boleh seperti itu. Bentar. Nah, di sini kalian bisa screenshot ini. Kalian bisa screenshot untuk bahan belajar. Nah, di sini bentar. Nah, di sini kan ada conditional tipe 0. Ada first conditional atau tipe 1, kedua, dan ketiga. Nah, ini rumus yang simple dan lebih lengkap. Ada juga keterangan penggunaannya ini. Absolute certainty atau fact atau suatu kepastian atau fakta. Kemudian di sini apa di bawahnya yang first conditional sentence, di sini ada possible situation in the future. Jadi sesuatu situasi yang ada kemungkinan terjadi di masa depan. Terus di sini ada yang second conditional hypothetical or improbable situation in the present or future, atau hipotesis atau sesuatu apa itu sesuatu yang nggak terjadi, entah itu present atau future. Kemudian ada ini yaitu penyesalan atau unreal situation. Oke, langsung kita menuju ke soal untuk menguji pemahaman kalian. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk soal nomor 1 untuk tipe 1. If I bla 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 late this evening, don't wait for me. Dan di sini mungkin salah satu akan saya tunjuk untuk menjawab nomor
satu ini. Mungkin Aprilia. Aprilia, Ya, are you Pak. here? If blah 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 late this evening, don't wait for me. If I am, Pak. A. Ya, benar. Jadi dia tuh sesuai dengan rumus yang tadi. Ini udah di urut-urut, kita lihat yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini udah bener ya. Kemudian untuk soal nomor 2, ini mungkin bisa untuk Cicio. Iya, Pak. Untuk nomor 2 bisa dibaca sekaligus dijawab. Oke, Pak. I blah 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 surprise if Jonathan gets gold medal. Jawabannya will. Salah, ya maaf. Ya, gimana? Oke, maaf, Pak, maaf. If there is a fire, alarm blah blah blah. Yang bukan ring. If there is a fire, the alarm. Ya, benar, jawabannya will ring. Kemudian di sini kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini I blank atau I bla 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 surprise if Jonathan gets gold medal. Nah, di sini jawabannya apa? Ada yang mau menjawab tidak untuk yang nomor 3? Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab nomor 3. Bagaimana dengan Mbak Nurlail? Nanti kalau salah gimana, Sir? Nggak apa-apa. Bisa dibaca. Saya itu, Sir. I was surprised if Jonathan gets gold medal. Kalau nggak was ya, Sir. I will. Maaf ya, Sir, kalau salah. Masih belajar, Sir. Oke, I bla 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 surprise if Jonathan gets gold medal. Jadi kalau kita lihat patternnya, kita bisa copy paste enggak ya? Bentar, aku copy paste dulu ya. Nah, di sini. Ya, Sir. Nah, ini Nah, I bla 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 surprise if Jonathan gets gold medal. Ini sebenarnya udah sesuai pattern, cuma ini dia tuh dibalik. Jadi if-nya itu di belakang. Kalau ini kan di depan kan. Ini depan, berarti kita ambilnya yang belakang, teman-teman. Oh ya, Sir. I. Kemudian will. Tapi perlu diingat karena dia pasif, yang nama surprise itu dia pasif kan, maka harus kita tambahi be. Jadi I will be surprised if Jonathan gets gold medal, seperti itu.
Jadi kalian nanti bisa catat. Oke, kita lanjut ke conditional sentence tipe 2. If bla 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 the money, he would go around the world. Nah, di sini bisa kita lihat dia tuh pakai would. Dari sini kita pasti udah tahu bahwa ini merupakan past future atau bagian dari conditional sentence tipe 2. Maka di sini kita harus pakai past tense. Kita coba jawab pakai A. Apakah benar? Tidak, karena dia pakai present. Kemudian yang B, had. Apakah benar? Ya, dia benar karena dia pakai past tense. Kemudian lanjut ke nomor 2. Apa yang kamu akan lakukan jika titik-titik banyak uang? What would you do if blank a lot of money? Ini sebenarnya masih sama, cuma pengecohnya ada di ini bentuknya kalimat tanya atau interrogatif, tapi ini masih sama. Kalian bisa perhatikan di sini ada would. Ini adalah past future, maka di sini kalian bisa pakai past. Nah, untuk yang past mana? Tentunya kita butuh yang namanya subjek, kemudian verb ya. Nah, kalian bisa A. Wah, kebetulan ini di atas. Terus kenapa nggak B? Karena di win ini masih verb 1. Kemudian kan yang C salah karena dia tidak ada subjek. Seharusnya dia butuh yang namanya subjek. Oke, saya rasa ini bisa. Kita lanjut yang ke tipe ketiga. Oke, di nomor 2 ada if Budi blank me, I blank image di dokumen. Nah, aku kasih waktu 30 detik buat kalian mikir. Setelah ini kita tunjuk ya. Oke, ada yang udah? Mungkin Mas Tanggap tadi udah ya. Yang belum, Nelly Faiza, are you here? Bagaimana dengan saudari Nelly? Oke, atau mungkin ada keluhan di mic-nya mungkin. Oke, jadi gini. If Budi bla 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 me, I bla 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 email di dokumen. Nah, dari sini kita udah tahu. Taunya apa? Di sini ada email. Kalau kita buka di tipe 3, yaitu ada subjek, would, atau bisa mode lain. Kemudian ada have verb 3. Maka yang belakang dia harus pakai would have. Nah, sementara di sini would have-nya would have semua. Kemudian kita analisa yang depan. Yang depan harus pakai subjek, had, kemudian verb 3. Maka subjek sudah, kemudian kalian butuh yang namanya had, verb 3. Maka jawabannya adalah yang B. Saya kira cukup dulu ya teman-teman. Jadi yang kita pelajari hari ini itu merupakan kalimat pengandaian yang mana tiap tipe itu ada fungsinya masing-masing.
ada yang untuk menyatakan sesuatu yang nggak nyata, atau penyesalan, atau mungkin mengungkapkan fakta. Banyak modifikasi dari bentuk dari di conditional sentence sendiri, dan materinya akan saya share di Google Classroom beserta penjelasan lengkap-lengkapnya. Nanti sebelum live kita bakal diskusi sebentar 10 menit mengenai materi-materi tadi. Biar yang mungkin lagi nggak bagus koneksinya bisa mengulang kembali tentang materi-materi yang tadi Bapak ajarkan. Oke, I think enough. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. you so much, sir. And yes, you can leave this meeting. Kalian bisa tinggalkan pertemuan ini atau Google Meet ini ya. Baik, Pak Sir.